Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin sebuah film live action remake, tapi bukan dari Disney ya. Soalnya kalau kita biasanya ngomongin live action remake yang lagi getol bikin kan Disney tuh, dengan hasil yang ya mungkin 30-40% di antaranya bisa dibilang bagus, tapi sisanya lebih banyak memancing pro dan kontra sebenarnya. Tapi yang kali ini bukan dari Disney, yaitu ada How to Train Your Dragon, yang merupakan remake dari film animasi berjudul sama, yang gue yakin lu semua pasti udah pernah tahu, udah pernah nonton. Itu salah satu film animasi paling legend. Itu rilis tahun 2010 yang film pertamanya ya. Tuh gue masih ingat banget 15 tahun lalu berarti itu, gimana pada saat How to Train Your Dragon itu rilis, terus reviewnya keluar, tuh orang-orang mulai pada memperbincangkan gimana DreamWorks yang selama ini dalam beberapa tahun terakhir tuh kayak ada di bawah bayang-bayangnya Pixar tuh kayak mulai menggeliat gitu. Karena kan kalau lu inget dulu Pixar ya beda sama sekarang ya. Sekarang Pixar masih salah satu studio animasi paling keren, tapi kan reputasinya udah nggak sesempurna dulu lah. Tapi kalau kita ngomongin tahun 2000 awal 2010 kan mereka lagi unstoppable banget tuh. Ada Up lah, ada Wall-E. Terus tiba-tiba keluar tuh How to Train Your Dragon. Di saat DreamWorks pada saat itu masih dicap sebagai ya studio animasi yang ngeluarin animasi-animasi receh kebanyakan. Tetap banyak yang bagus sih, cuman kan image-nya dulu kayak gitu. Keluarlah How to Train Your Dragon yang keren banget. Cuman agak sial aja mereka ini rilis di tahun yang sama kayak Toy Story 3 ya. Jadi nggak bisa menang Oscar waktu itu, cuman dapat nominasi aja. Andaikan bukan Toy Story 3 deh lawannya, menang How to Train Your Dragon dulu tuh. Dan BTW yang versi live action ini juga masih didirect sama Dean DeBlois ya. Dean DeBlois nggak sih? Atau The Blois? Nggak tahu, tolong dikoreksi ya. Kayaknya sih kalau mau agak-agak ke bule-bulean gitu Dean DeBlois ya. Tapi mungkin The Blois, I don't know. Itu yang juga ngedirect animasinya. Dan remake yang ini bisa dibilang debut dia ngedirect film live action. Itu kalau misalkan kita nggak ngitung dokumenter soal Siguros ya, itu band kalau yang belum tahu. Fun fact, si sutradaranya ini gue panggilnya Pak Din aja lah. Kalau belakangnya gue nggak tahu nyebutnya gimana. Fun fact ya, si Din ini dulu juga yang ngedirect Lilo and Stitch, termasuk kreatornya juga. Dia termasuk yang bikin naskahnya. Dan kita tahu ya, beberapa minggu kemarin sebelum How to Train Your Dragon, Lilo and Stitch juga dibikin live action remake-nya. Jadi kayak Pak Din ini lagi banyak rezeki gitu. Film-film yang dia bikin tuh lagi di remake terus, lagi ngalir uangnya. Dan Lilo and Stitch juga sukses di box office, so yeah, good for you Pak. Nah tapi kalau ngomongin How to Train Your Dragon live action nih, dari beberapa review, komentar yang muncul, salah satu hal yang paling banyak dikritisi adalah gimana live action ini itu kayak kopian, kayak copy paste lah dari versi animasinya, sama persis. Dan itu nggak salah. Gue ngeliat juga ini memang kalau dibandingin side by side mungkin gue nggak inget 100% ya, tapi kalau coba dibandingin tuh ya mostly sama lah. Tapi buat gue justru karena itu live action ini berhasil, jauh lebih berhasil daripada kebanyakan live actionnya Disney yang remake. Kenapa? Soalnya goalnya jadi jelas. How to Train Your Dragon ini nggak pengen ngasih interpretasi baru, nggak pengen ngasih sudut pandang yang beda atau modernisasi bla bla bla, nggak pengen. Dia tuh dibikin simply buat ngulangin magis ya, sihir dari film lamanya. That's it. Nggak pengen bikin sesuatu yang mendobrak pakem lah, yang groundbreaking, yang fresh, enggak. Cuman pengen bikin film yang impactnya sama kayak film aslinya. Dan itu berhasil, soalnya goalnya ada, goalnya jelas. Itu yang harus Disney pelajari. Karena gue ngeliat beberapa live action remake-nya Disney tuh kayak nggak tahu mau melakukan apa. Kayak mereka tuh pengen bikin sesuatu yang baru, tapi juga mereka pengen bikin penonton lama itu nostalgia, tapi yang nggak mau 100% memenuhi nostalgia itu. Jadi ambigu, mau ngapain lu sebenarnya? Ya udah, kalau mau bikin sesuatu yang baru, baru sekalian dah, radikal deh. Kalau mau bikin sesuatu yang nostalgia, ya udah samain aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut dianggap tidak kreatif. Toh lu remake animasi lu sendiri juga udah banyak yang bilang itu nggak kreatif ya. Jadi ya udah bikin sama persis aja nggak apa-apa. Intinya adalah tentuin goal yang jelas. How to Train Your Dragon ini punya goal yang jelas. Semuanya tuh masih sama di sini. Ceritanya sama, terus si Mason Thames yang meranin Hiccup itu juga punya tampilan fisik yang sama kayak Hiccup versi animasi. Even Gerard Butler juga balik lagi di sini ya, meranin Stoic, si kepala suku yang dulu dia isi suaranya di versi animasi. Dan gue suka Gerard Butler di sini karena ngingetin sama peran dia di 300, peran yang membesarkan namanya ya. Karena kan sama-sama jadi
jadi seorang kepala suku lah. Kalau di 300 jadi kepala sukunya Sparta ya, kalau di sini jadi kepala suku Viking. 300 berapa tahun ya? 20-an tahun yang lalu. Ya sekarang Gerard Butler udah nggak se-six pack dulu sih. Kalau lihat ya sekarang udah bapak-bapak banget badannya. Tapi yang masih sama adalah gimana dia itu meneriakan war cry istilahnya. Kalau dulu kan this is Sparta itu ikonik banget kan. Di sini walaupun nggak ada kalimat yang se-ikonik itu juga, cuman gue masih ngerasa anjir ini orang pada saat speech pidato mau perang itu keren banget, emang menggetarkan banget. Tapi kalau ngomongin keberhasilan remake dalam format live action ya, sebenarnya to be fair nih, materi aslinya How to Train Your Dragon itu emang cenderung fleksibel sih. Fleksibel di sini dalam arti pada saat dibawa jadi animasi ya bisa, eksekusinya juga jadi lebih bebas, tapi dijadiin live action juga cocok banget. Itu yang ngebedain sama materi-materinya Disney. Kalau Disney kan kayak memang didesain sebagai animasi ya, emang cuman bisa digarap sebagai animasi. Kayak Lilo and Stitch kemarin deh, Lilo and Stitch itu nggak jelek yang versi live action, tapi lu akan merasa jiwanya ada yang kurang. Soalnya karakter manusianya terutama si Lilo itu tidak se-ekspresif versi animasinya, dan nggak bisa emang. Lu nggak akan bisa bikin seorang manusia anak kecil in real life itu se-ekspresif versi animasinya, dan itu jadi ada yang kurang. Nah kalau How to Train Your Dragon itu sebenarnya penggambarannya di animasi pun kan cenderung lebih deket ke realism. Misal lu lihat karakter Hiccup deh, di versi animasi dia juga bukan karakter yang kayak kartunis banget, yang kayak bersikap lebay dan segala macam. Dia di situ ya pemuda yang canggung biasa aja, yang nggak jauh beda sama pemuda canggung in real life ya. Jadi kalau diterjemahin ke realita, ke live action, itu bukan sebuah hal yang mustahil sebenarnya. Itu juga hal yang harus dipelajari oleh Disney. Ya lu harus sadar kalau animasi lu itu memang didesain sebagai animasi, bukan sesuatu yang se-fleksibel How to Train Your Dragon. Jadi kalau misalkan mau ada yang di remake lah yang mungkin itu lebih bisa dibawa ke live action, atau lu remake yang mungkin orang nggak terlalu tahu. Contoh Pete's Dragon deh. Pete's Dragon kan tidak seterkenal itu dulu yang versi original. Jadi mau diadaptasi kayak gimana orang nggak protes. Dan Pete's Dragon juga bukan full animasi kan, itu hybrid live action sama animasi. Jadi dibawa ke full live action tetap bisa. Silahkan lah Disney coba dipikir-pikir lagi langkah-langkah kalian kalau mau nge-remake animasi ya. Dan basically How to Train Your Dragon itu udah punya materi yang kuat banget di semua lini deh. Itu kenapa animasinya tuh dipuji banget, karena di semua hal tuh dia punya materi yang kuat. Dan di sini si Dean masih nggak tahu nama belakangnya, si Dean ini sadar bener kalau dia punya materi yang kuat. Jadi dia nggak tergoda buat oke ini gue utak-atik kali ya biar lebih modern mungkin, atau biar lebih fresh. Nggak, dia tahu dia punya materi yang kuat, punya winning formula, ya udah nggak usah diutak-atik. Dan akhirnya impact yang dihasilin sama versi live action ini sama kayak pada saat gue nonton animasinya dulu. Gue masih suka sama mitologi dunia fantasinya yang kaya banget, terus jajaran karakternya, mau itu Hiccup atau temen-temennya ya si Astrid, Snoutlout, Fishleg, Rafnat, Tafnat itu masih charming, punya keunikan masing-masing. Terus cerita tentang hubungan disfungsional antara bapak sama anaknya juga masih kerasa menyentuh. Dan yang paling penting si Toothless nggak berusaha dibikin realistis. Kalau dibikin realistis dia udah nggak gemes lagi. Dia akan jadi sosok monster yang anjir lah, mukanya jelek banget pasti. Di sini Toothless masih sama, masih dengan matanya yang gede, yang blow on, yang lucu, yang bikin orang-orang tuh pada suka sama dia. Cuman bedanya karena ini dibawa ke dunia live action, detailnya lebih kelihatan, sisik-sisiknya lah, bagian tubuhnya semua lebih kelihatan. Karena kan genrenya fantasi. Fantasi itu dibikin supaya yang nonton itu berpetualang lah gampangnya, keluar dari realita mereka. Orang kerja capek mungkin, atau kuliah capek, sekolah capek, realita bikin jenuh, ya udah nonton film fantasi, sesuatu yang out of this world, yang bigger than life. Jadi jangan sekali-kali lu berusaha merealistiskan film fantasi, kecuali emang approach-nya itu ke arah magical realism, ya itu udah obrolan yang berbeda. Tapi kalau kayak gini remake live action yang orang tuh mikirnya harus lebih realistis, hati-hati jangan terlalu berusaha jadi realistis. Tapi gue kurang setuju kalau misalkan ada yang ngomong ya kan gampang, ya udah tinggal kopas aja, simple. Nggak segampang itu juga, karena di sini kita ngomongin live action, directingnya itu juga beda, terus permainan kameranya, sinematografi ya semua beda. Nggak segampang itu nge-remake yang kayak terkesan copy paste, carbon copy sama persis ceritanya, itu nggak segampang itu juga. Dan di sini gue ngerasa perlu memuji setinggi langit si Pak Din ya pada saat dia ngedirect
soundtrack. Directingnya keren banget di sini. Gue masih ngerasa terharu pada saat ngeliat si Toothless sama Hiccup itu pertama kali terbang. Adegan first flight itu masih kerasa menggugah lah, kayak wah anjir, ini pemuda yang tadi dianggap cupu sama para Viking termasuk bapaknya sendiri ternyata sekeren ini. Gue masih dibikin terharu sama adegan itu. Terus klimaksnya juga makin keren, bombastis, epic, dan musiknya bagus banget di sini. Musiknya yang dibikin sama John Powell itu kayak cocok banget sama approach-nya si Pak Din di sini yang lebih epic, yang out of this world, fantasi, yang megah. Mungkin simpelnya gini, How to Train Your Dragon itu nyeritain tentang karakter yang akhirnya bisa terbang ya, baik secara literal maupun secara figuratively. Dia terbang beneran ke angkasa dan dia terbang as a Viking, as a human being, dan musiknya cocok untuk mengiringi perjalanan itu. Overall ini adalah salah satu remake live action dari studio manapun ya yang paling bagus dalam beberapa waktu terakhir lah. Kalau skor buat How to Train Your Dragon gue kasih 8 dari 10. Wah, gue lagi royal nih untuk urusan ngasih skor, lagi baik. Tapi karena emang lagi bagus-bagus juga sih. So silakan ditonton. Mau lu adalah penonton yang udah pernah ngeliat animasinya, yang udah familiar, atau lu misalkan mungkin kayak Gen Z gitu ya yang belum nonton, mungkin belum lahir bahkan pada saat film pertamanya rilis, silakan tonton. Penonton yang udah familiar akan ngerasa nostalgia. Penonton yang masih baru, yang belum pernah nyentuh franchise How to Train Your Dragon sama sekali, ya bakalan ngerasain perasaan magis yang sama kayak kami-kami ini yang jauh lebih tua ya dulu 15 tahun lalu. Dan buat yang udah nonton, bagiin review kalian di kolom komentar bisa, atau isi di skorefilm.com. Silahkan diramaikan di sana. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari The Bestie La Familia. Kalian keren. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.